Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Perkenalkan, saya Dita Wulandari, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 di Universitas Jambi. Di sini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 11 PAS-CF, materi sistem pernafasan. Selamat menyaksikan. Bagaimana kesiapan belajar hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Kalau belum sarapan tadi mau kasih roti gembung kan? Bagis, Devin, Bu Rotul Hikmah, Eli menumbuhkan sikap nasionalisme kita. Diminta untuk ketua kelas memimpin untuk membacakan Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan speaking. Siap? Siap. Lima. Satu. Ayo. Sekarang ibu mau tanya. Pada minggu lalu anak ibu ini sudah mempelajari namanya organ pernafasan. Benar? Benar. Oke. Dari organ-organ pernafasan itu tentu anak ibu sudah mengetahui bagian dari anggota tubuh kita ini mana bagian yang merupakan organ-organ pernafasan. Ruben, oke Ruben. Berdiri Ruben. Apa saja organ-organ pernafasan? Hidung, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru. Oke, bagus. Jadi pada pembelajaran hari ini anak ibu akan mempelajari yang namanya mekanisme pernafasan, yaitu antara menghirup dan menghembuskan nafas. Oke. Kita lanjut. Di sini secara garis besar bahwa organ pernafasan yang tadi sebutkan tadi dari hidung, apalagi paru, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Ibu mau tanya, sekarang ibu minta baca satu orang tentang pemahaman materi yang akan kita pelajari ini. Siapa yang mau baca? Oke, Raisan, bagus. Berdiri, biar kawan lihat. Bernafas adalah tindakan alami yang dilakukan manusia sepanjang hidup. Tindakan ini mungkin tampak sederhana, tetapi itu adalah Coba anak ibu lihat gambar yang ada tampilan di sini. Ada gambar animasi tentang bagaimana proses mekanisme pernapasan itu. Dari gambar yang kalian lihat nih, coba perhatikan dulu ya. Ibu minta kalian memperhatikan dulu. Perhatikan dengan baik. Dilihat bagaimana prosesnya. Bagaimana apa yang kamu rasakan ketika menghirup udara. Coba rambut. Dada membusung. Apa lagi? Berarti dada kita itu terangkat. Oke, apa lagi? Membesar. Rongga dada membesar. Apa ada tujuan pembelajaran? Tujuannya adalah melalui diskusi kelompok dengan model problem basic learning, peserta didik Ananda sekalian diharapkan dapat secara aktif dan bekerja sama melalui proses berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan berkreativitas. Peserta didik mampu menganalisis. Jadi tujuannya adalah kalian itu mampu menganalisis
frekuensi pernapasan pada manusia, dan penyebab percepatan frekuensi pada sistem pernapasan melalui pengamatan. Kita langsung membentuk kelompok. Ibu sudah tadi belum nak kelompok-kelompoknya? Sudah. Oke, kelompoknya kita ada 5 kelompok. Nanti kalian baca pada LKPD kalian identitas kelompok, capaian dan tujuan pembelajaran, agar yang kalian tulis itu, yang kalian kerjakan tidak lari dari tujuan pembelajaran. Kalian kemarin sudah ada mengerjakan tes daya belajar? Sudah? Nah, intinya sudah dikasih kemarin ya. Jadi kita sudah tahu di kelompok kita, di anggota kelompok kalian itu sudah ada tugas-tugasnya. Yang pertama, pada kelompok anak-anak itu sekalian, kelompok 1 mana orangnya? Oke, kelompok 1 yang audiovisual siapa yang bekerja? Ya, audiovisual yang betul namanya itu. Oke, kelompok audiotori yang menulis siapa? Oke, kelompok kinestetik melakukan pengamatan. Oke, kelompok 2 sudah tahu? Kelompok 2 harap anggota dalam kelompoknya ini saling bekerja sama. Jangan sampai ada 1-2 orang yang tidak bekerja. Itu ibu nilai ya nak. Berdasarkan penilaian tadi, kalian akan dinilai secara sikap kalian, diskusi kalian, sama presentasi. Di situ kalian akan bertemu dengan masalah yang namanya mekanisme pernapasan. Ada yang ibu bilang tadi, inspirasi sama ekspirasi. Di sini, ini pokok utamanya. Berdasarkan gambar ini, ya, tolong anak ibu analisa apa yang pengen anak ibu ketahui dari permasalahan peningkatan dan penurunan ritme pernapasan. Jadi pada mekanisme itu ada yang namanya kecepatan pernapasan. Nah, ketika kita diam nih, hembus, narik, hembus, sayang, berapa kali? Itu berdasarkan gambar ini, apa yang pengen kalian ketahui? Oke? Perhatikan, catat di sticky note, tempel pada LKPD kalian. Nanti catat apa yang pengen kalian ketahui pada pokok permasalahan yang ibu sajikan. Apa hubungannya dengan konteks materi kita hari ini? Apa yang pengen anak ibu ketahui? Jangan keluar dari tujuan pembelajaran kita ya. Oke, kita baca satu-satu. Oke, sudah ya? Oke, boleh berdiri. Siapa yang mau mewakili dulu? Kelompok lain mencatat pertanyaan dari kelompok lain. Jadi tahu itu rumusan masalah dari setiap kelompok yang akan dibahas. Oke ya. Kelompok 1 berdiri, bacakan. Kelompok lain menerima ya. Apa yang pengen kamu ketahui dari permasalahan itu? Apakah jenis kelamin mempengaruhi ritme pernapasan? Apakah jenis kelamin mempengaruhi ritme pernapasan? Oke, di sini ada itu ya. Ada perempuan yang sedang berdiri saja, yang satu berbaring, yang satu duduk, yang satu berdiri beberapa detik, berjalan sama berlari. Oke, sudah? Ada 5 pertanyaan yang akan kalian diskusikan pada rumusan masalah poin kedua. Sampai situ paham? Oke. Jadi di sini ibu ada beberapa alternatif. Anak ibu ini mau nggak sekiranya nanti diskusinya menggunakan media yang telah ibu siapkan, atau kalian punya media tersendiri yang telah kalian siapkan. Sekarang ibu mau tanya dalam tiap kelompok. Kelompok 1 mau pakai media apa? Dari ibu siapkan atau media apa? Sendiri. Oke, media apa tuh sendirinya? Canva. Oke, Canva. Jadi nanti presentasi sama diskusinya pakai Canva ya. Ibu nanti juga beri di YouTube. Kemarin sudah ibu share, sama buku cetak boleh diambil pada pojok baca kita. Kelompok 2? Apa? Canva juga. Oke, sama ya. Perlakuannya buku cetak sama YouTube boleh kalian tonton untuk mencari jawaban pada LKPD. Kelompok 3? Ya, gambar. Pakai gambar. Oke, gambar. Kelompok 4? Boleh ambil kali? Aku aja. Masa ada kelompoknya? Tadi bang kamu. Setiap kawan. Oke, kelompok 5 mau pakai apa? Media patung. Boleh diambil media patungnya sudah. Hati-hati oke. Sampai nanti itu angin takkan
menjawab pas presentasi. Yang menggunakan kanvas silahkan kirim ke WA Ibu, biar nanti Ibu tampilkan di infokusnya. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 maju. Yang lain memperhatikan ya, Nak. Kita tolong perhatikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang mekanisme pernafasan secara inspirasi dan ekspirasi. Baiklah, yang akan dijelaskan oleh teman saya Karin. Inspirasi adalah cara masuknya udara ke dalam paru-paru. Seperti yang kita tahu, masuknya udara itu pertama melalui hidung, kemudian taring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Namun inspirasi akan terjadi apabila kontraksi antara otot antar tulang rusuk atau otot dada dan otot diafragma yang berada di antara rongga dada dan rongga perut. Rongga dada akan naik, kemudian paru-paru akan mengembang, lalu udara akan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan ekspirasi itu adalah cara untuk mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Kalau tadi berkontraksi, sekarang otot dada dan otot diafragma berelaksasi. Rongga dada akan mengecil kembali seperti semula, kemudian udara dari dalam paru-paru akan keluar kembali melalui hidung. Kami adalah bahwa cara bernafas itu terdiri dari dua, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau mengeluarkan udara. Bernafas juga bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan cara dada dan cara perut. Dan juga frekuensi setiap bernafas berbeda-beda sesuai faktornya, seperti faktor usia, kondisi tubuh dan umur. Apakah ada yang bertanya atau mengasih kritik dan saran? Ada yang mau ditanyakan? 1, 2, 3, atau 5? Oke, kelompok berapa nih duluan? Kelompok 5. Baik, saya dari kelompok 5 bertanya. Ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang saya tanyakan adalah proses itu terjadi. Menghirup sama menghembuskan udara. Di mana posisi itu terjadi? Itu ya pertanyaannya. Oke, kelompok selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Proses itu terjadi dalam paru-paru, tepatnya di alveolus atau kantong udara. Tetapi sebelum sampai di paru-paru, udara akan masuk melalui hidung dan barulah dalam paru-paru. Akan terjadi pertukaran antar oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan Mekanisme pernapasan terbagi menjadi dua, mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah mekanisme ketika menghirup udara. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar dan paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi adalah mekanisme ketika menghembuskan udara. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. 2. Bagaimana perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Yang akan dijelaskan oleh William.
Sementara pernapasan perut mekanismenya menggunakan otot-otot diafragma, yaitu di antara dada. Pengamatan dari kelompok kami, Hansa laki-laki waktu dia duduk pernapasannya 37 napas. Ya grogi. Waktu berlari 30. Bagus ya, jadi lebih tinggi lagi ya. Oke. Nada perempuan waktu duduk lebih rendah daripada laki-laki 11, waktu berlari 30. Jadi statusnya normal. Apakah dari kelompok lain yang ingin bertanya dan memberi pendapat? Berapa yang ditanya? Ada? Ada? Saja ya dulu, waktunya singkat. Ayo kelompok siapa? Kita saja. Saya dari kelompok 3, saya ingin memberi tanggapan. Presentasi dari kelompok kalian menurut saya sudah baik. Materi yang dijelaskan yang menggunakan media kata sudah mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sumaida. Erika Mirahati. Beliau Ananda. Ilham Dinananta. Baiklah, akan disampaikan oleh Erika. Berdasarkan gambar yang dijelaskan mekanisme tolong jelaskan pernapasan, inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan inspirasi itu adalah terjadi ketika kita menghirup nafas, yaitu saat udara masuk melalui hidung, kemudian ke faring dan laring menuju ke trakea. Trakea itu ada di belakang tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru. Dari paru-paru itu ada 2 cabang, yaitu bronkus dan bronchiolus yang ada di dalam sini. Nih, bronkus sama bronchiolus. Kemudian di dalam paru-paru itu juga ada cabang-cabang kecil yang nanti terdapat kantung-kantung kecilnya. Ini nih, titik ini namanya kantung alveolus. Itu berisi udara yang kita hirup tadi, oksigen. Nah, nanti di dalam paru-paru itu terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Nah, Nama Tandani, nama Ruben, jenis kelamin laki-laki. Ketika dia duduk, pernapasannya 13 kali. Ketika dia lari ke tempat, pernapasannya 13 kali. Dan normal. Normal dia jenis kelamin perempuan. Ketika dia duduk, pernapasannya 12 kali. Saya ingin bertanya seputar materi mekanisme pernapasan. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya, berdasarkan hasil pengamatan kelompok kalian, kenapa kecepatan frekuensi berdasarkan jenis kelamin berbeda-beda? Satu aja nak, waktunya ada. Satu aja yang ditanya. Semangatnya. Semangatnya nanti kita bahas. Oke, lanjut. baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Raisa. Kenapa kecepatan frekuensi berdasarkan jenis kelamin itu berbeda? Karena tadi sudah dijelaskan kan? Karena perbedaan kapasitas paru-paru. Laki-laki memiliki paru-paru yang lebih besar yang dapat menerima oksigen lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Jelas? Baiklah, kiranya itulah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, benar. Sangat bagus hasil presentasinya dari empat kelompok. Tinggal kelompok terakhir. Kelompoknya sudah dikirim di buku kampanye sejak tadi. Oh, kamu juga belum. Ayo maju. Siapa duluan? Ah, juga dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Aziz. Kaila Ramadhani, Prafilis Firmansyah. Rilailah Anjani, Siti Latifah. Materi ini akan dibacakan oleh Kaila. Saat kita bernapas, udara akan masuk ke dalam
asing ke dalam saluran pernapasan. Di bawahnya ada trakea yang berbentuk seperti sebuah pipa yang berfungsi sebagai saluran penghubung laring menuju ke bronkus. Di bawahnya ada dua cabang yang disebut dengan bronkus. Bronkus memiliki dua cabang, yaitu cabang kanan dan kiri. Cabang kanan menuju ke paru-paru kanan, cabang kiri menuju ke paru-paru kiri. Di bawahnya ada yang bercabang-cabang disebut dengan bronkeolus. Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Pada saat kita bernapas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke dalam paru-paru. Contohnya saat kita menghirup napas, maka rongga dada kita akan membesar, seperti pada gambar. Dan sedangkan ekspirasi adalah ketika udara keluar dari dalam paru-paru, maka rongga dada kita akan mengecil, seperti hasil pengamatan yang akan dibacakan oleh teman saya Lela. Singkat aja ya, jadi tidak. Aziz, jenis kelamin frekuensi pernapasan selama 1 menit, berdirinya 30 kali bernapas, lari di tempat 54 kali bernapas normal. Perempuan 17 kali bernapas saat duduk, lari di tempat 25 kali bernapas normal. Kelompok lain ingin menanyakan pertanyaan atau memberikan kritik dan saran. Saya perwakilan dari organisasi bertanya, tugas kembali program pernapasan, coba kembali otak yang berperan pada pernapasan, inspirasi dan ekspirasi. Baik, terima kasih pertanyaannya, akan saya jawab. Dapat kita lihat dari gambar, organ-organ yang berperan adalah hidung, faring, lari, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan juga paru-paru. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari presentasi akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Dimulai dari saya Muhammad Faisal Fikri, Saya Rido. Saya Raisa Senjadi, saya Gula Kulimah, saya Jara Putri Wijaya, saya dari Kerja Manda. Baiklah, akan dibacakan oleh teman saya Mandala. Hasil pengamatan kami dari jenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada jenis kelamin perempuan, dikarenakan laki-laki memiliki paru-paru lebih besar dari perempuan. Dan kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya itu. Kesimpulan dari kelompok kami adalah inspirasi adalah proses udara masuk ke paru-paru, sedangkan ekspirasi yaitu proses udara keluar dari paru-paru. Sedangkan pernapasan dada menggunakan otot tulang rusuk sebagai penggerak utama, dan pernapasan perut menggunakan otot pada diafragma. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, sudah ada 5 yang presentasi, hasilnya sangat memuaskan. Setiap kelompok sudah tahu bagaimana tahapan inspirasi. Siapa tadi yang bertanya tentang pernapasan, apa tadi ya, tentang tekanan udara. Kenapa berdasarkan jenis kelamin tadi yang bertanya dah? Siapa tadi kelompok jenis kelamin? Berdasarkan jenis kelamin. Kenapa yang laki-laki lebih tinggi pada perempuan? Tadi penjelasan dari kelompok Karin ya. Kelompok Eka tadi kan? Kelompok Eka karena apa tadi? Kenapa tadi jawabannya? Karena laki-laki lebih memiliki paru-paru yang lebih besar. Ibu meluruskan jawabannya bahwa laki-laki itu karena paling banyak bergerak. Tentu dia memiliki paling banyak energi yang digunakan kan. Jadi ketika kita semakin banyak menggunakan energi, tentu keperluan kita akan O2 dan mengeluarkan CO2 yang tinggi. Makanya kecepatan frekuensi pada laki-laki itu lebih tinggi. Jadi gitu ya. Berdasarkan hubungan dengan jawaban Elida kenapa dada sesak, karena tadi proses inspirasi dan ekspirasinya. Laki-laki lebih tinggi karena berdasarkan jenis kelamin tadi, aktivitas laki-laki dengan perempuan itu lebih tinggi laki-laki. Itu yang membedakan. Kalau berdasarkan usia, frekuensi pernapasan, ibu mau tanya, apakah lebih besar pernapasan yang muda apa yang tua, yang sudah nenek-nenek? Yang muda. Kenapa? Karena kita lebih banyak gerak, semakin tua gerakan kita semakin sedikit kan? Istilahnya yang tua ini istilahnya aktivitas bekerjanya udah mulai kurang, apalagi yang sudah orang tuanya udah pensiun. Tentu aktivitas geraknya agak berkurang, tentu keperluan frekuensi pernapasannya berkurang di situ. Jadi berdasarkan mekanisme pernapasannya ada 2, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi ketika udara masuk ke dalam paru-paru, yaitu otot diafragma itu
lambung itu lurus nah ketika dia berkontraksi karena udara masuk. Ketika dia mengalami inspirasi kembali ke seperti semua, berrelaksasi diafragmanya antara rongga dada sama rongga perut. Dia kembali normal, melengkung kembali karena dia menghembuskan atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Itu konsepnya, sudah paham? Oke. Untuk lebih memahami materi ibu sudah men-share link kuis. Kalian jawab, ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Hanya 5 soal. Boleh dijawab? Yang ibu share barusan di WA kalian tentang kuis, ada 5 pertanyaan. Setelah kalian mengerjakan soal kuis ibu sudah men-share juga tentang refleksi pembelajaran. Ada emoticon yang ibu pilih di situ. Apakah pembelajaran hari ini membuat kalian tersenyum? Apakah pembelajaran hari ini membuat kalian tambah bete? Artinya tambah mengut. Itu ada ekspresinya pilih ya. Ada sudah ibu share di WA kalian. Sudah ada di WA-nya? Boleh dikerjakan. Sudah? Baik, terima kasih anak ibu. Hari ini luar biasa bagi ibu. Bagaimana ibu menyiapkan pembelajaran hari ini, bagaimana anak ibu merespon, itu sangat bermanfaat bagi ibu. Ambil hikmah pembelajaran hari ini bahwa manfaat kalau kita belajar bersungguh-sungguh, tentu hasil yang kita harapkan memuaskan. Dari pembelajaran hari ini ada yang kurang paham nggak? Atau paham semua? Adis paham? Sekarang kesimpulan dari pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulan secara langsung aja. Siapa yang mau nganggur? Oke, boleh? Mau? Kesimpulan, oke siap. Berdirilah biar kawan dengar. Ini ya kesimpulan kita belajar hari ini. Jadi kesimpulan dari belajar hari ini adalah bernapas itu bisa dibilang dengan menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Bernapas juga Ibu dan Dita. Pernapasan juga tergantung dengan faktor-faktor usia, jenis kelamin dan lain-lain. Oke, terima kasih Kak Emily. Materi selanjutnya yang akan kalian pelajari nanti ibu kasihkan teksnya atau materinya untuk minggu depan itu tentang gangguan sistem pernapasan. Jadi baca-baca untuk di rumah tentang materi gangguan pada sistem pernapasan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak anak ibu. Doa kita ke kelas. Semua siap, berdoa mulai.